Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Satya Nanantaja Mustafa. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berkaitan dengan akuntansi komitmen dan kontingensi bank, hubungan kantor pusat cabang antar cabang, penyusunan laporan keuangan bank di kantor cabang, dan laporan keuangan gabungan. Baik, pada lembaga perbankan terdapat transaksi yang diistilahkan sebagai transaksi off balance. Transaksi off balance adalah transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Dengan kata lain, suatu transaksi digolongkan sebagai transaksi off balance bila transaksi itu belum perlu dibukukan secara intracomptable, sehingga belum mempengaruhi posisi aktiva maupun pasiva pada saat itu. Dalam istilah akuntansi, transaksi ini dikatakan sebagai transaksi yang masih bersifat administratif. Pelaporan transaksi yang masih bersifat administratif perlu dilakukan sebab transaksi ini mengandung resiko, terutama bila pihak yang bertransaksi dengan bank melakukan prestasi atau cedera janji. Di sisi lain, pelaporan rekening ini akan membantu bank dalam mengelola likuiditas bank dengan mengetahui tagihan dan kewajiban potensial di masa yang akan datang. Bank dapat memperkirakan kebutuhan dan sumber likuiditas yang harus dipenuhi. Pada saat meluasnya daerah pemasaran, maka akan menimbulkan masalah bagi pemimpin perusahaan. Akan tetapi, masalah tersebut bisa diatasi dengan berbagai cara yang paling efektif dan ekonomis, antara lain mengangkat pedagang kecil atau petugas bagian penjualan yang langsung mendatangani para langganan. Penggunaan katalogus dengan pengiriman pesanan, propos dengan sistem konsisinya dan lain-lain. Dengan tema hubungan kantor pusat cabang antar cabang akan membahas tentang persoalan-persoalan khusus di dalam akuntansi yang akan timbul pada saat perusahaan menggunakan sistem ini. Dan hubungan tersebut menyangkut dalam hal pengiriman atau transfer uang antar cabang, pengiriman barang-barang antar cabang, dan sebagainya. Untuk dicatat di atas nota harga pokok. Oke, yang pertama akuntansi komitmen dan kontingensi bank. Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Komitmen dibagi menjadi dua. Yang pertama komitmen tagihan dan komitmen kewajiban. Komitmen tagihan adalah komitmen yang menimbulkan hak bagi pihak bank untuk memperoleh seperti yang diperjanjikan dengan pihak lain yang bertransaksi. Komitmen yang tergolong tagihan misalnya seperti fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan, atau pembelian valuta asing berjangka dan juga pembelian valuta asing tunai. Yang kedua, kewajiban komitmen. Kewajiban komitmen adalah suatu janji yang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak bank dan tak dapat dibatalkan secara sepihak. Komitmen ini antara lain seperti fasilitas kredit yang diberikan dan belum ditarik, dan juga kewajiban pembelian kembali aktiva yang dijual dengan syarat repo dalam praktik perbankan. Kontingensi bank. Kontingensi bank sendiri adalah keadaan yang masih diliputi mengenal kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu bank yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Jenis-jenis kontingensi bank sendiri, yang pertama itu kontingensi tagihan. Yang paling pertama, bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain. Bank garansi dari bank lain adalah semua bentuk bank garansi atau jaminan yang diterima oleh bank yang mengakibatkan tagihan kepada pihak penjamin bila pihak yang dijamin melakukan ingkar janji atau prestasi di kemudian hari. Penerimaan jaminan ini dalam bentuk bank garansi, risk sharing, standby, maupun pelaksanaan proyek seperti bid bond, performance bonds, advance, or payment bond. Yang kedua, pembelian opsi valuta asing. Opsi adalah perjanjian yang memberikan hak pilihan kepada pembelian untuk menggunakan atau tidak menggunakan dalam kontrak jual beli valuta asing. Yang ketiga, pendapatan bunga dalam penyelesaian. Dalam akuntansi perbankan, khususnya yang menyangkut pendapatan bunga dari aktiva produktif, bank akan menganut prinsip konservatif dalam arti yang sangat hati-hati. Kedua, kontingensi kewajiban. Yang pertama, garansi yang diberikan. Bank garansi yang diberikan adalah semua bentuk garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima jaminan apabila
pihak yang dijamin oleh bank bersangkutan dengan prestasi atau cedera janji. Yang kedua, surat kredit berdokumen dalam negeri SKBDN yang dapat dibatalkan recoverable dalam rangka perdagangan dalam negeri. SKBDN ini dapat dibatalkan saat berlakunya atau saat masih berjalan, sehingga tidak ada kepastian bank untuk melakukan kewajiban. Bank akan melakukan pembayaran atau tidak tergantung SKBDN tersebut dibatalkannya atau tidak. Yang ketiga, penjualan opsi valuta asing. Opsi jual, put option, atau opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual valuta asing pada harga tertentu selama pada akhir masa opsi. Sebagai opsi, pemegang opsi jual tertentu akan melakukan bila underlying asset pada akhir periode memiliki harga di bawah strike price. Yang kedua, hubungan kantor pusat cabang dan antar cabang. Yang pertama, unit banking system dan branch banking system. Sistem perbankan yang selama ini dalam praktik adalah unit banking system dan branch banking system. Pada unit banking system berlakunya pada pola operasional ya, perbankan pada ruang lingkup unit tersebut. Berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan sebatas di bank yang bersangkutan. Pada sistem ini, bank tidak membuka cabang di luar wilayah kerja atau distrik or provinsi. Bank provinsi. Dan bank yang menganut sistem ini di Indonesia misalnya tuh Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Yang kedua, karakteristik kantor cabang. Kantor cabang dikelola oleh seorang pimpinan cabang atau direktur cabang yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, top manajemen di kantor pusat. Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan cabang, pimpinan cabang harus melaporkan setiap aktivitas cabang setiap waktu tertentu agar kantor pusat bisa mengambil keputusan tertentu. Yang ketiga, penyelenggaraan akuntansi. Penyelenggaraan akuntansi di tingkat cabang sebenarnya relatif sama dengan akuntansi pada bank sebagai badan usaha. Yang membedakannya tuh adalah kantor cabang tidak memiliki rekening modal. Sebagai pengganti rekening modal adalah rekening antar kantor. Yang keempat, hubungan antar kantor cabang. Hubungan antar kantor cabang pada bank yang sama akan terjadi sebagai akibat transaksi yang dilakukan antar cabang. Transaksi antar cabang akan mengakibatkan hubungan utang piutang antar cabang. Hubungan utang piutang ini akan menimbulkan biaya bunga bagi kantor cabang yang mempunyai kewajiban terhadap cabang lain dan akan menimbulkan pendapatan bunga bagi kantor cabang yang memiliki piutang terhadap kantor cabang lain. Topik yang ketiga, penyusunan laporan bank di kantor cabang. Laporan keuangan cabang merupakan laporan keuangan untuk kantor pusat, sehingga kaidah dan treatment harus sejalan dengan kantor pusat. Dengan demikian, format laporan keuangan juga harus sama dengan laporan keuangan gabungan atau konsolidasi, dengan memodifikasi pos tertentu, misalnya pos modal bank. Pos modal bank di laporan keuangan kantor cabang tidak akan muncul. Yang muncul adalah rekening antar kantor, pasifa. Rek ini juga berkedudukan sebagai modal yang berasal dari kantor pusat. Laporan keuangan gabungan. Bank komersial di Indonesia umumnya memiliki jaringan cabang yang sangat luas. Oleh karena itu, setiap cabang harus membuat laporan keuangan cabang yang dilaporkan ke kantor pusat setiap akhir bulan. Pada kondisi sekarang, laporan keuangan cabang akan dapat dilaporkan secara elektronik dan otomatis ke kantor pusat. Sistem komputerisasi sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Laporan-laporan yang disampaikan oleh cabang pada akhir periode tertentu digunakan oleh kantor pusat untuk menyusun laporan keuangan gabungan. Laporan keuangan gabungan adalah laporan keuangan yang menggabungkan antara laporan keuangan cabang sebagai unit bisnis dengan laporan keuangan kantor pusat sehingga dapat disajikan laporan keuangan bank sebagai unit ekonomi yang beroperasi di seluruh wilayah, misalnya di Indonesia. Laporan keuangan gabungan dapat menggambarkan posisi keuangan bank sebagai satuan ekonomis. Laporan keuangan gabungan juga dapat dianggap laporan keuangan konsolidasi bila bank itu tidak mempunyai anak perusahaan. Dalam penyusunan laporan keuangan, harus memahami penyelenggaraan akuntansi di tingkat cabang yang sebenarnya itu relatif sama dengan akuntansi pada bank sebagai badan usaha. Yang membedakan adalah kantor cabang bank tidak memiliki rekening modal. Sebagai pengganti rekening modal adalah rekening antara kantor atau RAK.
Kantor pusat rekening ini untuk menampung selisih antara aktiva dengan pasiva kantor cabang bank. Arah kantor pusat pada sisi kredit merupakan modal bagi kantor cabang. Namun bagi kantor pusat merupakan investasi pada cabang. Hubungan rekening antar kantor ini harus dieliminasi pada saat menyusun laporan keuangan gabungan. Secara umum, penyusunan laporan keuangan gabungannya harus memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, neraca gabungan hanya menyajikan aktiva yang ada di dalam bank dan pasiva atau kewajiban kepada pihak luar. Hubungan utang piutang antara kantor pusat dan cabang harus ditiadakan. Yang kedua, dalam laporan laba rugi bank, perlu dihindarkan adanya perhitungan gans terhadap pendapatan dan biaya yang sama. Pendapatan dan biaya yang timbul antara pusat dengan cabang dibatalkan. Setiap penurunan ataupun kenaikan bersih kekayaan yang ditempatkan di kantor cabang atau pusat harus disepakati untuk adanya pendapatan yang diperoleh dan biaya yang terjadi. Sekian dari presentasi saya mengucapkan terima kasih.